teman-teman. Undang-undang kepailitan pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan. Hukum kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim, pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kalau mau jadi kurator, biasanya harus sarjana hukum, advokat dulu biasanya. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Dalam sengketa bisnis itu dapat diselesaikan perkara itu melalui jalur mediasi dan jalur litigasi ya. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Ya, diatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang lebih umum kita singkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Kepailitan 2004 ini, masalah kepailitan diatur dalam Stanbat 1905 nomor 217 Junto, Stanbat 1906 nomor 348 tentang Faillissement Verordening, yaitu undang-undang tentang kepailitan. Yang kemudian diperbarui melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atau beslak atas kekayaan debitur yang pailit. Kemudian apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ini, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit ini pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan 2004 yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari pasal tersebut dapat kita ketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit yaitu pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Berarti dia memiliki minimal 2 hutang. Debitur tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain kreditur, debitur itu sendiri, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, OJK juga bisa, dan jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Jadi dalam waktu 60 hari itu hasilnya sudah jelas.
Permohonan pernyataan pilot ini ya, belum ya. Akibat kepailitan terhadap kewenangan debitur pilot dalam bidang hukum kekayaan. Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pilot dan akan menghasilkan sebuah putusan pilot. Dalam putusan pilot terdapat beberapa akibat hukum bagi debitur pilot. Salah satunya berakibat pada kewenangan berbuat debitur pilot dalam bidang hukum harta kekayaan. Hal ini mengakibatkan kewenangan debitur menjadi sangat terbatas. Debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai budel pilot. Tetapi apabila perbuatan debitur pilot tersebut dimungkinkan akan mendatangkan kerugian atau dapat mengurangi harta pilot, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pilot. Pembatalan tersebut bersifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pilot sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Kepilotan 2004. Di pasal 41 tersebut dinyatakan untuk kepentingan harta pilot kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pilot yang merugikan kepentingan debit kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Tindakan yang dilakukan kurator untuk meminta pembatalan tersebut kita kenal dengan aksio Paulina. Aksio Paulina itu adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum, ya, untuk menuntut pembatalan perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan krediturnya atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitur yang tidak diwajibkan. Selain untuk melindungi agar harta pilot tidak berkurang, pembatalan tersebut juga dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur agar tidak dirugikan. Sebagaimana yang diatur di pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Kepilotan 2004, dinyatakan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Undang-Undang Kepilotan 2004 juga mengatur mengenai perbuatan hukum satu pihak yang dilakukan oleh debitur pilot, yakni perbuatan hibah. Hibah tersebut diatur pada pasal 43 Undang-Undang Kepilotan 2004 yang berbunyi, hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa kurator tidak perlu membuktikan apakah penerima hibah mengetahui perbuatan hibah tersebut merugikan kreditur atau tidak. Kurator hanya perlu membuktikan bahwa debitur dianggap mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan kreditur dan apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pilot ditetapkan. Jadi apabila debitur itu akal-akalan sebelum misalkan dia mau collab, terus harta-hartanya dihibah-hibahkan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pilot ditetapkan, maka dapat dimintakan
pembatalan. Selain itu, dalam Undang-Undang Kepalitan 2004 diatur juga mengenai pembatalan pembayaran hutang oleh debitur pilot dikarenakan adanya kecurigaan guna menguntungkan salah satu pihak kreditur. Hal tersebut diatur pada pasal 45 Undang-Undang Kepalitan 2004 yang isinya ialah pembayaran suatu hutang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pilot debitur sudah didaftarkan. Atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditur lain dengan maksud menguntungkan kreditur tersebut melebihi kreditur lainnya. Kepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pilot menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Kewenangan untuk mengurus dan membereskan hartanya berpindah ke kurator. Dan debitur pilot hanya dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Apabila perbuatannya tersebut memberikan suatu keuntungan yang dapat menambah harta pilot. Pada perbuatan hukum yang dianggap dapat merugikan kreditur atau mengurangi harta pilot, kurator dapat meminta pembatalan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pilot. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan harta pilot, debitur pilot wajib mengkonsultasikan perbuatan hukum yang dilakukannya oleh kurator sebelum melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Tujuan hukum kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para krediturnya. Jadi pada dasarnya tujuannya itu, tujuan dan maksud tujuan adalah untuk menghindari terjadinya perebutan harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh para krediturnya. Jadi mereka royokan untuk mengambil sisa-sisa harta yang debitur sudah bangkrut ini. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pada dasarnya merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha atau badan hukum, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap hutang yang diberikan dari pihak pemberi hutang atau kreditur. Pengadilan niaga memiliki kewenangan untuk memutuskan kepailitan debitur tersebut. Berdasarkan pengertian kepailitan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 2004. Menurut Sultan Remi Sahdeni dalam bukunya Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan di halaman 128 dapat disimpulkan bahwa kreditur yang merasa dirugikan atas belum terpenuhinya prestasi atau kewajiban oleh debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan pilot diajukan kepada pengadilan niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat pertamanya, debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit memiliki 2 kreditur. Dengan kata lain harus memiliki lebih dari 1 kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang kepada salah satu krediturnya. Ketiga, utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih due and payable ya. Pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pilot yang diajukan kreditur
dalam hal ketika persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun apabila satu atau lebih persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pilot akan ditolak. Jadi ketiga syarat itu harus terpenuhi. Namun terdapat kekhususan pengajuan permohonan pernyataan pilot bagi debitur dengan status tertentu. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur syarat pengajuan pilot terhadap debitur-debitur tertentu sebagai berikut. Pertama, dalam hal ini debitur adalah bank. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Jika penghutangnya bank ya, maka yang dapat mengajukan pilot adalah Bank Indonesia. Dalam hal kredit, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan. Ngapunten Abah Yai, tasik mucal. Salam ngapunten tasik mucal, Mbah. Nggih. Salam. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dan pensiunan. Permohonan pernyataan pilot ini hanya dapat dilakukan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jika bank yang mengajukan pilot itu Bank Indonesia, jika perusahaan itu yang berhubungan dengan OJK, maka yang mengajukan adalah OJK ya. Yang ketiga, dalam hal debitur adalah BUMN. Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jadi jika BUMN yang mengajukan pilot adalah Menteri Keuangan. Dengan ditetapkan putusan pernyataan pilot oleh pengadilan niaga, maka debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaan termasuk dalam harta pilot, kecuali harta yang dikecualikan dalam harta pilot. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut. Pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya. Perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya. Dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Dua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa. Sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Kepengurusan kekayaan debitur yang termasuk dalam harta pilot selanjutnya beralih kepada kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas. Sehingga segala perbuatan yang mempengaruhi harta pilot tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kurator. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh kepailitan, sederhananya, pilot merupakan keadaan di mana debitur sudah tidak mampu lagi membayar hutang. Sehingga dengan pernyataan tersebut mengakibatkan debitur yang dinyatakan pilot sepenuhnya kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam harta pilot. Artinya debitur tidak berada di bawah pengampuan dan tidak pula kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya.
kecuali perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Berarti hak keperdataannya itu hanya dalam hal menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Cuma itu ya. Sedangkan debitur ini tidak di bawah pengampuan dan tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Jika menyangkut harta benda yang akan didapatkan, maka debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana harta benda yang akan diperolehnya. Namun harta tersebut kemudian menjadi bagian dari harta pailit. Teori ya, faktanya tidak akan mungkin dia mau. Dari peristiwa tersebut, tentunya kepailitan menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan kepada debitur pailit dengan dasar undang-undang yang telah berlaku. Akibat kepailitan tersebut memiliki dua model pemberlakuan kepada debitur. Antara lain, satu berlaku demi hukum, dan dua berlaku secara rule of reason. Pertama yang berlaku demi hukum itu maksudnya model pemberlakuan ini disebut juga dengan by the operation of law. Yang segera setelah pernyataan pailit dari pengadilan ditetapkan, maka memiliki kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tidak lagi dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis. Pihak-pihak yang disebutkan antara lain seperti pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan pihak lainnya. Yang kedua, berlaku secara rule of reason. Tak hanya secara yuridis saja, model pemberlakuan dapat berlaku segera, melainkan terdapat akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara rule of reason. Sederhananya, akibat hukum yang diterima oleh kreditor pailit tidak otomatis berlaku, tapi baru berlaku apabila diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar dan dapat diterima untuk diberlakukan. Namun apabila diuraikan menjadi beberapa kasus, akibat kepailitan diatur dalam ketentuan pasal 21 sampai pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kepailitan badan usaha atau badan hukum atau perusahaan meliputi seluruh kekayaan debitur yang juga termasuk di dalamnya adalah persatuan harta, baik suami atau istri debitur pailit. Akibat kepailitan, pertama secara hukum, debitur kehilangan hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Wah, seluruh perikatan debitur yang diterbitkan setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit. Namun apabila menguntungkan harta pailit, maka perikatan tersebut menjadi pengecualian. 3. Apabila terdapat tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit, maka harus diajukan oleh atau terhadap kurator. 4. Apabila perolehan pemenuhan perikatan dari harta pailit dan selama berlangsungnya kepailitan, maka keadaan tersebut hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan saja. 5. Apabila terdapat tuntutan hukum yang diajukan debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, disertai dengan permohonan penggugat, maka perkara tersebut harus ditangguhkan. Penangguhan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat dalam memanggil kurator dalam mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. 60 hari ya. Keenam,
Apabila tujuan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan oleh debitur adalah memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, maka gugur demi hukum. Dengan diucapkan akan putusan pernyataan pailit terhadap debitur. Ketujuh, semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap tiap-tiap bagian dari harta kekayaan debitur yang telah ada sejak sebelum kepailitan, maka harus dihentikan seketika. Dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan, meskipun dengan menyandera debitur. 8. Debitur yang telah dinyatakan pailit tidak dikenakan uang paksa. 9. Apabila terdapat harta dari penjualan benda bergerak atau benda tidak bergerak yang sebelumnya dilakukan oleh debitur, sedangkan prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, disertai dengan izin hakim pengawas, maka kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. 10. Apabila keputusan pailit telah diucapkan, maka perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan. 11. Apabila terdapat perjanjian timbal balik yang belum maupun sebagian telah dipenuhi, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur agar mengajukan kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak yang bersangkutan. 12. Perjanjian terhadap penyerahan barang oleh debitur setelah putusan pailit, maka perjanjian tersebut dihapus dan pihak penerima barang mengajukan diri sebagai kreditur kongruen untuk mendapatkan ganti rugi. 13. Perjanjian sewa-menyewa yang telah dilakukan debitur dapat dilakukan penghentian sewa. 14. Pekerja yang bekerja pada debitur pailit dapat melakukan pemutusan kerja. 15. Harta warisan yang selama kepailitan jatuh pada debitur pailit tidak dapat diterima oleh kurator, kecuali jika hal tersebut menguntungkan harta pailit. 16. Pengadilan dapat dimintakan pembatalan terhadap segala perbuatan hukum debitur yang dinyatakan pailit. 17. Hibah yang dilakukan oleh debitur dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan. 18. Terkait pembayaran hutang yang dapat ditagih, hanya dapat dibatalkan bila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui permohonan pernyataan merupakan persekongkolan kreditur dan debitur. Baik, sebab berakhirnya kepailitan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sebagaimana telah diatur pada undang-undang ini, kepailitan ialah suatu proses yang di dalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi berakhirnya kepailitan, di antaranya ialah sebagai berikut. 1. Akur atau perdamaian. 2. Insolvensi atau pemberesan harta pailit. 3. Rehabilitasi. 4. Putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. 5.
pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Apa yang dimaksud akur atau damai? Perdamaian merupakan hal yang harus ditawarkan pada masing-masing pihak yang berperkara di pengadilan, khususnya pada ranah perdata, sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara, hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Nggak usah jauh-jauh, jenengan mau cerai, itu aja kan pasti didamaikan dulu, ada mediasi dulu kan, ya. Dalam hal tuntut menuntut, misalkan dalam sita jaminan, ataupun misalkan dalam hal mau kita daftarkan lelang, itu kan juga diajarkan mediasi dulu. Namun pada proses kepailitan, hakim tidak menawarkan perdamaian di awal pemeriksaan persidangan. Dikarenakan waktu yang amat terbatas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Ya, 60 hari ya tadi ya. Sejak didaftarkan ya harus ada putusan ya. Pada proses ini memang tidak dimungkinkan karena perdamaian atau lebih dikenal dengan mediasi pada hukum acara perdata minimal dilakukan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Sedangkan pada kepailitan ini hakim harus memberikan putusan kepailitan maksimal 60 hari. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para krediturnya, di mana menawarkan pembayaran sebagian dari hutangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa hutangnya, sehingga ia tidak mempunyai hutang lagi. Kepailitan yang berakhir melalui akur tersebut juga berakhir perantaraan hakim atau pengadilan. Akur lazimnya berisi kemungkinan sebagai berikut. 1. Debitur pailit menawarkan kepada kreditur-krediturnya untuk membayar sesuatu presentase dan sisanya dianggap lunas. Misalkan dia punya utang 1 miliar, nggak bayar lama sampai akhirnya jatuh tempo selesai utangnya, misalkan jadi 1,5 miliar. Pihak debitur menawarkan saya bayar hutang pokok dan saya minta sisanya dianggap lunas. Maksud dari pernyataan itu seperti itu. 2. Debitur pailit menyediakan budelnya bagi para kreditur dengan mengangkat seseorang pemberes untuk menjual budel itu harta ya maksudnya ya, dan hasilnya dibagi antara para pembebasan untuk sisanya. Akur semacam ini disebut akur likuidasi. Ketiga, debitur minta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan mengangsur hutang. Hal ini memang tidak lazim terjadi karena kan sudah didaftarkan pailit ya. 4. Debitur menawarkan pembayaran tunai 100%. Ya jelas tidak mungkin. Kalau dia mampu membayar 100%, tidak akan mungkin didaftarkan pailit. Dan daftarkan juga butuh waktu, butuh biaya, dan lain-lain. Perdamaian atau akur diatur secara lengkap dalam lampiran 144 sampai 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sebagaimana telah diatur pada pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang menerangkan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan perdamaian pada semua kreditor. Rencana perdamaian tersebut diterima apabila disetujui oleh setengah jumlah kreditur yang hadir dalam rapat yang minimal dihadiri oleh 2/3 jumlah kreditur konkurren yang ada. Jadi memenuhi quorum ya.
Sebagaimana disebutkan pada pasal 144 sampai dengan 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jika perdamaian tersebut dapat diterima oleh para kreditor, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau paling lama 14 hari setelah diajukannya perdamaian. Seperti yang telah disebutkan di pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti, kepailitan berakhir, karena itu kurator wajib memberlakukan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas. Serta apabila dalam perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus mengembalikan semua barang, uang, buku, dan surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit. Namun, tidak semua penawaran pailit ini diterima oleh para kreditur. Tidak menutup kemungkinan bahwa penawaran tersebut mengalami penolakan. Ya, biasanya seperti itu, karena kan ini sudah ada pasal G, gregetan gitu loh. Ditagih bulan tidak karu-karuan, akhirnya kan diajukan ke pailitan ya. Seperti yang diatur di pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila pertama, harta kekayaan pailit termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang atau hak retensi melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian. Dua, perdamaian tersebut tidak terjamin penuh. Tiga, perdamaian tercapai karena penipuan yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditor atau beberapa kreditor. Atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur, yang dengan memperdulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya. Apabila rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta pailit berada pada keadaan insolvensi sesuai dengan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kemudian apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, maka debitur pailit tidak dapat menawarkan perdamaian lagi kepada kepailitan tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud insolvensi atau pembebasan harta pailit? Di pasal 57 ayat 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Insolvensi terjadi bila mana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian, atau akur dipecahkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Dalam hal ini terjadi apabila dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan perdamaian. Dan bila perdamaian ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. Pemanggilan terhadap kreditor oleh kurator harus dilakukan minimal 10 hari sebelum rapat diadakan. Atas permohonan seorang kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Dalam hal ini, kurator harus memenuhi pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur. Apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak
atau pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Seorang kreditur yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditur yang piutangnya dicocokkan dengan jumlah yang terlalu rendah, menurut laporannya sendiri boleh mengajukan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum. Piutang atau bagian piutang yang tidak dicocokkan tadi disampaikan kepada kurator. Satu salinannya dilampirkan dalam surat keberatan dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut. Terdapat ketetapan pengadilan tersebut, kurator atau setiap kurator dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah ketetapan tersebut diambil. Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Dengan adanya insolvensi, kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pilot. Yang pertama, melakukan pelelangan atas seluruh harta pilot dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang debitur, piutang-piutang debitur pilot yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, di mana penjualan terhadap harta pilot itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Berikutnya, melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pilot. Apabila dipandang menguntungkan, namun pengelolaan ini harus mendapat persetujuan hakim pengawas. Berikutnya, membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepilitan. Nama-nama kreditor dan jumlah tagihan yang disahkan. Pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut. Berikutnya, melakukan pembagian atas seluruh harta pilot yang telah dilelang atau diuangkan itu. Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai dan para kreditur sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui, kepilitan itu dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali dalam keadaan semula dan tidak lagi berada di bawah pengawasan kurator. Akan tetapi apabila pada saat berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitur, maka atas perintah pengadilan, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas daftar-daftar bagian yang sudah pernah dibuat dahulu. Ketiga yang dimaksud rehabilitasi adalah di dalam pasal 215 kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan bahwa debitur pilot atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepilitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang tersebut. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara. 60 hari ya, 2 bulan. Setiap kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitia dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah berakhir waktunya 2 bulan atau 60 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka dan dicatat oleh register umum yang memuat pertama, iktisar putusan pengadilan. 2. Uraian singkat mengenai isi putusan. 3. Rehabilitasi. Keempat, putusan pilot dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau pihak lain yang kurang puas terhadap hasil putusan pilot yang telah dijatuhkan.
sebagaimana telah diatur di pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, bahwa terhadap putusan pengadilan kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Lanjut. Kasasi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya di pasal 11 sampai dengan 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Namun, walaupun terdapat upaya hukum selanjutnya, putusan pailit tingkat 1 tetap dilaksanakan. Mengingat putusan pailit ialah putusan yang bersifat sementara, selain dapat diajukan upaya hukum kasasi, putusan pailit juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan para debitur juga berakhir. Namun segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari MH tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi adalah gugur demi hukum. 5. Pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas ini melakukan tugasnya bersama-sama dengan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal pencabutan pailit atas anjuran hakim pengawas, hal tersebut tersirat di pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat dari hakim pengawas sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam pasal ini dapat tercermin bahwa hakim pengawas berhak memberikan saran atau anjuran-anjuran untuk debitur pailit. Pengadilan niaga atas anjuran dari hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Keadaan ini terjadi bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dalam memerintahkan pengakhiran kepailitan tersebut, Pengadilan niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitur. Biaya tersebut juga harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijaminkan dengan apapun. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit diumumkan oleh panitia pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Putusan pencabutan pernyataan pailit ini dapat dilakukan atau diajukan kasasi atau PK. Dalam hal sebelum putusan pencabutan pernyataan pailit diajukan lagi permohonan pailit. Maka debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan. Kepailitan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur untuk membayar sebagian hutangnya terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya tidak semua perdamaian dapat diterima. Manakala perdamaian itu tidak dapat diterima, insolvensi menjadi bagian untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Cara lain untuk mengakhiri sebuah kepailitan ialah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dapat diterima apabila kreditur telah menerima pembayaran utang seluruhnya. Kemudian kepailitan dapat berakhir dengan adanya putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi.
Putusan hakim dalam tingkat pengadilan yang lebih tinggi dapat mencabut putusan pernyataan pilot. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula hal yang dapat membuat berakhirnya kepilitan, yaitu pencabutan kepilitan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas dapat memberikan anjuran untuk mencabut putusan pernyataan pilot dikarenakan ia mengetahui kondisi keuangan atau harta dari debitur pilot. Akibat kepilitan ditimbulkan oleh perusahaan atau badan usaha. Karena pilot adalah akibat yuridis yang diberlakukan kepada debitur pilot dengan dasar Undang-Undang Dasar 40 dengan dasar undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat-akibat tersebut memiliki dua model pemberlakuan pada para debitur, diuraikan menjadi beberapa kasus. Akibat kepilitan diatur dengan ketentuan pasal 21 sampai 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sekian tadi masalah saya tentang hukum kepilitan. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, monggo. Atau mau diskusi apapun juga silakan.